Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Kami akan membuat suatu proyek dan silahkan menonton videonya. Dan kami akan mempresentasikannya. Kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni yang artinya tanah permukiman atau jajahan secara istilah. Kolonialisme adalah upaya yang dilakukan untuk memperluas wilayah oleh negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Kemudian, latar belakang munculnya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa diawali dengan adanya perang salib antar bangsa Romawi dengan Turki Utsman yang terjadi pada tahun 1095 sampai 1492. Ini salah satu contoh peta. Pada tahun 1453 daerah Konstantinopel, yaitu daerah atau kota yang merupakan pintu gerbang masuknya orang-orang Eropa ke Asia. Adapun faktor pendorong penjelajahan samudra yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kedua, penemuan teknologi baru seperti kompas, galangan kapal, dan bubuk mesiu. Ketiga, teori Kopernikus yang mengatakan bumi itu bulat. 4. Semboyan 3G, goal, glory, dan gospel. Gospel, misi agama atau misionaris. Goal, keinginan memperoleh kekayaan di wilayah-wilayah baru yang ditemukan. Glory, kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjajahan samudra. Perburuan mutiara dari timur dan perebutan hegemoni. Proses masuknya bangsa Eropa ke Nusantara dipelopori oleh bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Motivasi, nafsu, dan kejayaan Eropa. Di dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia dikenal adanya masa penjajahan samudra. Aktivitas penjajahan samudra ini dalam rangka untuk menemukan dunia baru, wilayah timur Eropa. Bahan-bahan yang dimaksud itu adalah rempah-rempah seperti cengkeh, lada, pala. Penjajahan dan kekuasaan Kongsi Dagang VOC. VOC adalah kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Kongsi Dagang Belanda di Indonesia. Latar belakang didirikannya VOC yaitu sebelum didirikan VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah pada masa itu. Atas prakarsa Prins Maurits, VOC resmi didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus pusat yang bernama Heren 17. Tujuan utama dari VOC yaitu menghindari persaingan antar pedagang Belanda, mengatasi persaingan dengan pedagang Eropa lainnya, menguasai dan memonopoli perdagangan rempah. Kemudian, VOC runtuh pada tanggal 24 Maret 1749, di mana VOC mengeluarkan undang-undang menetapkan Raja William IV sebagai pemimpin tertinggi VOC. Kemudian, Heren 17 mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Raja. Selain itu, VOC mulai terlilit banyak hutang sejak tahun 1673 dan mengalami penurunan pendapatan yang disebabkan karena besarnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai serangkaian peran. Anggaran semakin membengkak karena pengurus VOC menerapkan sistem feodalisme di Indonesia. Selain itu, para pegawai VOC memiliki cemaran bergaya hidup mewah dan mengedepankan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri daripada untuk kemajuan VOC. Oleh karena itu, fokus sering disebut sebagai Vergano Undar, korupsi atau yang artinya
tenggelam karena korupsi akibat berbagai kondisi buruk yang dialami VOC. Inilah akhirnya saham dan daerah kekuasaan VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda untuk menutupi utang VOC pada tanggal 31 Desember 1878 dan Belanda resmi membubarkan VOC.